Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita menghadapi situasi-situasi, kita menghadapi keadaan-keadaan yang membawa kita kepada suatu situasi di mana kita harus memilih. Tentu di dalam memilih ini, saudara, ada orang yang memilih yang baik, yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Saudaraku, tema kita pada malam hari ini yaitu memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik bagi kita di dalam kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan mulai hari ini sampai akhir zaman. Mulai hari ini sampai ke depan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ingin kita memilih yang terbaik bagi kita di dalam mengiring Yesus selama perjalanan hidup kita ini. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, engkau membuat dirimu khawatir dengan banyak perkara. Satu saja yang penting, satu saja yang perlu, dan Maria telah mengambilnya, dan itu hal yang terpenting, hal yang terbaik yang diambil oleh Maria, tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku yang terkasih, apa yang telah diambil oleh Maria itu akan tetap melekat di dalam kehidupannya, di dalam mengiring Yesus seumur hidupnya. Itu yang dikatakan Yesus, Maria telah mengambil yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Tapi engkau Marta, engkau menyusahkan dirimu, engkau khawatir tentang berbagai banyak perkara. Cuma satu yang penting, satu yang perlu. Ambillah yang terbaik daripada apa yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, peristiwa ini adalah suatu ketika Yesus di dalam perjalanan, di dalam penginjilan di kampung Maria, di kampungnya Marta. Saudara, Marta mengundang Yesus. Marta menjamu Yesus di rumahnya.
Sudah menjadi kebiasaan banyak orang saat mengundang tamu istimewa, seorang guru yang sangat dihormati. Tentu seseorang itu akan melakukan segala hal yang terbaik yang dia bisa lakukan. Demikian juga Marta. Dia berusaha melayani, dia berusaha melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupannya, menjamu, melayani. Dia sibuk mempersiapkan itu. Di dalam kesibukannya ini, tentu sebagai seorang manusia mempunyai keterbatasan kekuatan, saudara. Di dalam kesibukannya mempersiapkan melayani Yesus yang sedang ada di rumahnya, dia merasa kewalahan. Dan saat yang sama dia melihat saudara Maria duduk di kaki Yesus, duduk tenang di kaki Yesus. Dikatakan di sana duduk tenang, duduk di kaki Yesus, terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan saudara, ada banyak orang pergi beribadah, ikut di dalam peribadatan, namun sibuk ke sana kemari, sehingga tidak punya waktu atau kesempatan untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan di dalam ibadah itu. Apalagi sebentar lagi saudara, sudah banyak kesibukan yang super sibuk mempersiapkan perayaan Natal, sibuk membuat tim sebagai tim pendoa, sebagai tim ini, akomodasi dan sebagainya. Bahkan di hari hanya tetap sibuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk kelancaran acara. Dan kemudian setelah selesai acara, yang didapatkan adalah kecapean tanpa atau minus pesan kebenaran firman Tuhan di dalam acara itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah perbuatan yang baik, itu memilih sesuatu yang baik. Tapi Tuhan katakan itu bukan sesuatu yang terbaik, yang akan kita gunakan, yang akan terus melekat di dalam kehidupan kita. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku sebagai orang percaya di sepanjang jalan hidup kita mengiring Yesus. Ketika Anda memilih yang baik, bukan yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, Maria duduk di kaki Yesus. Apa maksudnya? Duduk mendengarkan perkataannya. Mari kita buka dulu Alkitab kita dari Ulangan 33 ayat 3. Kitab Ulangan 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sungguh Ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu-lah mereka, pada kakimu-lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Pada kakimu-lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu.
Inilah yang dilakukan oleh Maria. Ketika Yesus datang, dia langsung duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataannya. Di sini dikatakan mendengarkan perkataannya. Perhatikan di Ulangan 33 ayat 3 ini tadi. Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Inilah sebenarnya yang Yesus mau dimiliki oleh setiap hati orang percaya di dalam perjalanan mengiring Yesus sepanjang jalan hidupnya. Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saudaraku, ada 3 kali paling sedikit disinggung tentang Marta dan Maria di dalam Injil. Kali pertama ketika Marta dan Maria ada di dalam rumah Marta bersama Yesus. Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya, menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan. Dan Yesus katakan, itulah yang terbaik. Ada banyak perkara di bumi ini, ya benar, tapi segala perkara bisa diatasi, bisa diselesaikan ketika saudara menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan adalah perkataan roh dan hidup. Saudaraku yang terkasih, kali pertama Maria telah mengambil yang terbaik. Lalu ketika ada suatu peristiwa di mana Lazarus sakit keras, Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus. Guru, dia yang kau kasihi sedang sakit. Ketika pesan ini diterima oleh Yesus, Yesus tidak langsung bergegas menuju rumah Marta dan Maria. Justru firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 11, dikatakan di sana Yesus sengaja mengulur waktu, menunda waktu sampai kemudian dapat beritanya Lazarus sudah mati. Ketika Lazarus sudah mati, Yesus bilang kepada murid-muridnya, saudara, ayo kita pergi ke kotanya si Maria dan Marta, kotanya Lazarus. Kita pergi ke sana untuk membangunkan Lazarus. Lalu murid-muridnya berkata, Guru, kalau dia memang tidur, dia akan bangun sendiri. Lalu Yesus bilang, saudara kita itu sudah mati. Kita pergi ke sana untuk membangunkannya. Saudaraku yang terkasih, mereka pergi. Ketika Yesus hendak tiba di dekat kampung Marta dan Maria, Yesus tidak langsung memasuki kampung itu, saudara. Yesus sengaja berhenti di pinggir kampung itu. Dan ketika Marta tahu bahwa Yesus sudah datang, Marta langsung bangkit, berdiri, pergi menjumpai Yesus di luar perkampungan, saudara. Lalu sesampainya di tempat Yesus berada, Marta langsung bilang begini, Guru, jika engkau ada di sini pada waktu itu, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati, Guru. Itu kata Marta.
Lalu Yesus jawab, saudaramu akan bangkit. Marta menjawab Yesus, aku tahu Guru, aku tahu bahwa saudaraku itu, bahwa Lazarus itu akan bangkit di akhir zaman saat orang-orang dibangkitkan. Namun aku tahu apapun yang engkau minta pasti dikabulkan. Lalu Yesus bilang, akulah kebangkitan. Siapapun yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, akan bangkit. Dan orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah engkau, Marta, akan hal itu? Saudara, Marta jawab, aku percaya. Lalu pergi tinggalkan Yesus. Perhatikan saudara. Lalu pergi tinggalkan Yesus, jumpai Maria, dan Maria mendengar perkataan Marta. Dia katakan begini, Maria, saudaraku, Guru ada di sana dan dia memanggilmu. Saudaraku, Maria langsung berdiri, pergi temukan Yesus. Perhatikan saudara, Yesus masih tetap berada di tempat di mana Marta menjumpainya. Yesus tidak mengikuti Marta pulang ke rumah. Dia tetap menunggu di sana. Dia tetap melihat respon apa yang dimiliki oleh seseorang dalam berjumpa dengan Yesus, dalam berharap kepada Yesus. Yesus menunggu itu. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga menunggu hari ini respon yang Anda lakukan saat Anda menangkap suatu firman, apa yang telah Anda ketahui selama Anda menjadi orang percaya. Yesus tetap di mana Marta menjumpainya. Lalu ketika Maria sampai ke tempat di mana Marta menjumpainya, apa yang dilakukan Maria? Maria langsung tersungkur di kaki Yesus, menangis. Tersungkur di kaki Yesus, menangis, dan berkata, Guru, jika seandainya engkau ada di sini saat itu, pasti saudaraku Lazarus tidak mati. Perkataan yang sama yang telah dikatakan oleh Marta kepada Yesus dalam sikap yang berbeda mendatangkan hasil yang berbeda. Marta tersungkur di kaki Yesus dan berkata hal yang sama seperti yang dikatakan Marta. Maria tersungkur di kaki Yesus dan mengatakan hal yang sama yang telah dikatakan Marta sebelumnya. Perkataannya sama, tapi sikapnya berbeda. Maria mengambil sikap duduk tersungkur di kaki Yesus, yang artinya Maria melakukan sikap menunggu apa yang dikatakan Yesus, menangkap firman yang dikatakan Yesus, menangkap sesuatu yang ada di dalam hati Yesus. Dia menangis tersungkur di sana. Maka firman itu menuliskan di sana, maka masgullah hati Yesus, muncul belas kasihan Yesus. Lalu dia katakan, di mana Lazarus engkau baringkan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengikuti Maria ke tempat di mana Lazarus dibaringkan. Tidak sama dengan halnya Marta diikuti Yesus ke tempat di mana Lazarus dibaringkan. Kenapa, saudara? Sebelum
Yesus pergi ke kampung Marta dan Maria. Yesus berkata kepada muridnya, mari kita ke kampung Marta dan Maria, ke kampung Lazarus. Saya akan membangunkan Lazarus. Yesus memang datang. Yesus telah mempersiapkan kedatangannya untuk membangkitkan Lazarus pada saat itu. Namun kepercayaan yang dimiliki oleh Marta adalah kepercayaan menurut pengetahuannya tentang kitab suci di masa lampau, bahwa Lazarus akan dibangkitkan di masa yang akan datang. Tetapi Maria yang tersungkur, yang senantiasa selalu mengambil posisi di kaki Yesus, menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan untuk hari ini. Menangkap pesan Tuhan untuk saat ini. Sebab Yesus ada bagimu, Yesus ada bagiku adalah mulai hari ini dan besok dan lusa dan seterusnya. Bukan masa lampau dan juga bukan hanya untuk masa yang akan datang, tapi sekarang saat engkau berjalan. Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu artinya Yesus sedang mengatakan bahwa penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya mulai hari ini, besok, lusa, dan selama-lamanya. Ini yang ditangkap oleh Maria, bahwa untuk masalah yang sedang dihadapi hari ini, masalah yang mustahil sekalipun, ketika Yesus berkata sesuatu dan dia menangkapnya, dia tidak perlu berdebat dengan Yesus. Maka akan terjadi sesuatu apa yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan juga saya. Hari ini, Yesus kita itu, Tuhan kita itu bukan cuma Tuhan di masa yang akan datang, tapi dia ada bagimu hari ini. Itulah iman. Yesus ada bagiku hari ini. Yesus ada bagimu hari ini. Apapun masalahmu, apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, Yesus ada hari ini untukmu, saudara. Saudaraku yang terkasih, Maria telah mengambil yang terbaik. Dan di sini di dalam Yohanes pasal 11 ini, ketika Lazarus mati, Maria telah menunjukkan kepercayaannya kepada Yesus untuk hari ini, untuk masalahnya saat ini. Apa masalah saudara hari ini? Yesus ada bagimu. Apa persoalanmu hari ini? Yesus ada bagimu. Dia mengasihimu. Yesus sudah berkata, siapa yang pegang firman-Ku, siapa yang mengasihi Aku, memegang firman-Ku, maka Aku akan menyatakan diri di dalam kehidupan orang itu. Pegang firman, menangkap sesuatu dari firman, menangkap sesuatu dari perkataannya, untuk masalahmu hari ini, untuk masalah kita hari ini. Bagaimana caranya? Mari kita lihat dari kitab Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara,
kata perhatikanlah perkataanku ini, kalau di dalam bahasa suku Karo lebih jelas. Begikan, ras tinggalkan. Begikan itu mendengar, tinggalkan, perhatikan, simpan di dalam hati. Seberapa di antara kita mendengar firman Tuhan selama ini tapi tak menyimpannya di dalam hati? Aku mendengarnya tapi tidak menangkap sesuatu dari firman itu. Memang kita mendengarkan firman itu dibacakan, baik oleh hamba Tuhan, gembala, penatua, diaken, atau siapapun yang sedang membaca firman Tuhan. Anda mendengarnya tapi tidak memperhatikannya. Mata Anda nggak boleh jauh dari firman-Ku, kata Tuhan ini. Jangan jauhkan matamu dari firman-Ku. Ada banyak orang saat firman Tuhan diperdengarkan, matanya tak kemana, telinganya mendengarkan sesuatu yang lain. Bagaimana dia menyimpan di dalam hati? Sebab ada kalanya itu dibutuhkan muncul. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar renungan firman Tuhan dari sini yang namanya perkataan iman. Perkataan iman itu adalah kerjasama antara mulut dan hati. Di dalam hati telah disimpan firman Tuhan, dan ketika mulut mengucapkannya, itu akan terjadi. Bukan disimpan di otak, tapi di hati. Firman ini mengatakan, itulah kehidupanmu. Itulah kehidupan mereka yang menyimpan firman itu, perkataan itu di dalam hati. Dan bahkan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saudara. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Pilihlah itu, kata Tuhan. Tangkaplah itu, simpan di dalam hatimu. Saat engkau sakit sekalipun, firman itu akan menjadi kesembuhan. Firman itu akan menjadi kehidupanmu. Saat Yesus berkata kepada muridnya ketika orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang mendengarkan dia saat itu pergi meninggalkan Yesus, lalu dia berkata kepada muridnya, apakah engkau juga tidak meninggalkan aku? Lalu murid berkata, Petrus berkata, Guru, kemanakah kami harus pergi? Sebab perkataanmu adalah perkataan roh dan hidup. Firman Tuhan itu adalah perkataan roh dan hidup, memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau, tangkap sesuatu dari perkataan Tuhan. Mulai hari ini saudara, mari kita mulai melatih diri kita. Saat firman Tuhan diperdengarkan, saat firman Tuhan disampaikan, dengarkan, perhatikan baik-baik, tangkap sesuatu dari situ, simpan di dalam hati. Karena akan tiba saatnya saudara dan saya butuh itu. Memperhatikan dengan seksama firman Tuhan itu kehidupan. Waktu pelayanan Rasul Paulus, ada seorang yang bernama Tikhikus. Dia serius mendengarkan khotbah Rasul Paulus di jendela, saudara, di tingkat, di bangunan bertingkat. Dia serius, dia memperhatikan. Lalu tiba-tiba dia jatuh dan mati. Firman itu menghidupkan dia. Rasul Paulus, dengan perantaraan Rasul Paulus, firman itu menghidupkan dia dan dia hidup.
Demikian juga saudara, yang Yesus mau, kita harus menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, maka sikap itu akan selalu muncul. Itu yang kedua diperlihatkan antara Marta dan Maria. Yang ketiga, mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 12 dan ayat 13. Matius pasal 26 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini adalah peristiwa di mana Yesus sedang dijamu makan di rumah Simon si Kusta. Saudara, di rumah Simon si Kusta ini pun Marta sibuk mempersiapkan hidangan, mempersiapkan makanan. Dia sibuk, sama seperti ketika Yesus diundang di rumahnya. Di rumah Simon si Kusta pun dia sibuk. Tapi apa yang dilakukan oleh si Maria? Sebab saat itu juga Lazarus ada di situ yang dibangkitkan itu. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria mengambil buli-buli minyak dan memecahkannya, menuangkannya di kaki Yesus, menuangkannya di kepala Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya, sehingga murid-murid berkata, ini pemborosan, ini pemborosan. Ini lebih bagus dijual, minyak ini mahal harganya, lebih bagus dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus menjawab, jangan susahkan dia, sebab dia sedang melakukan persiapan untuk penguburanku. Perhatikan saudara, Yesus bilang jangan susahkan dia, biarkan dia melakukan itu, sebab dia sedang melakukan persiapan untuk penguburanku. Dan ayat berikutnya dikatakan di sana, ini yang harus kita garis bawahi, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang dilakukan Maria ini, yang menangkap apa yang ada di hati Yesus. Ketika ada perjamuan itu, Maria menangkap pesan supranatural bahwa dia akan melakukan sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diinginkan, yaitu meminyaki, mengurapi untuk persiapan penguburanku. Perhatikan saudara, dimanapun Injil ini diberitakan akan diingatkan. Maria ini akan diingat akan apa yang dilakukannya. Perhatikan saudara, bagi saudara siapapun kita yang pergi memberitakan Injil kabar baik kemanapun, Yesus menginginkan kita, saudara dan saya, menginginkan supaya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Maria.
Apa yang terbaik yang sudah diambil oleh Maria dan melakukannya, ini juga saudara dan saya harus lakukan saat kemanapun saudara memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Anda harus lakukan ini. Apa yang dia lakukan? Dia mengurapi Yesus. Anda tidak disuruh mengurapi Yesus secara fisik, tapi Anda disuruh di dalam pemberitaan Injil harus mengingat apa yang dilakukannya, yaitu persiapan penguburanku, kata Yesus. Perhatikan saudara, persiapan penguburanku. Injil tidak boleh diberitakan tanpa atau minus tentang kematian Yesus. Sebab memang Yesus datang ke bumi ini. Yesus datang ke bumi ini untuk memindahkan saudara daripada kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Daripada kematian kepada kehidupan. Dia telah mempersiapkan penguburanku. Kematian Yesus, Yesus dikuburkan, itu juga Anda juga bersama dengan dia dikuburkan, sehingga di dalam kebangkitannya Anda telah dibenarkan. Artinya kabar baik harus selalu disertakan tentang kematian Yesus supaya Anda hidup. Saudaraku, mari kita kembali ke Injil Yohanes pasal 11. Ada di sana nubuat yang Tuhan inginkan, dan itulah yang kita harus belajar. Injil pasal 11, Yohanes pasal 11 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudara, Injil yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal 11 ini adalah bicara tentang Lazarus sakit, lalu kemudian mati, lalu kemudian Yesus bangkitkan. Ketika Yesus sudah tahu Lazarus sudah mati, dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke rumahnya Lazarus, Marta dan Maria. Kita membangunkan dia. Saya akan membangunkan dia. Lalu muridnya berkata, biarkan Tuhan, karena dia nanti juga akan bangun sendiri. Lalu Yesus berkata, saudara kita itu sudah meninggal. Maka kita pergi ke sana untuk membangunkan dia, untuk membangkitkan dia. Lalu perhatikan respon murid. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Di sini dikatakan mati bersama-sama dengan dia. Dia dituliskan dalam huruf kapital besar. Itu menunjuk kepada kematian Yesus. Itu adalah nubuat. Sebab yang saat itu diceritakan adalah kematian Lazarus. Dan Yesus pergi untuk membangkitkannya. Tetapi Thomas bernubuat, mari kita pergi bersama-sama dengan dia, mati bersama-sama dengan dia. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria telah mempersiapkan penguburanku. Maria telah mempersiapkan penguburan kita juga di dalam Yesus, supaya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang terkasih, menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan
itu adalah pilihan yang terbaik. Itu pilihan yang terbaik yang dimaksudkan Yesus di dalam peristiwa Yesus diundang di rumah Marta dan Maria. Menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan saat Anda di dalam ibadah. Menangkap sesuatu dari perkataan Tuhan saat saudara hari ini bersama dengan saya menangkap perkataan firman ini hari ini. Itulah yang terbaik bagi saudara. Itulah yang terbaik bagi saya. Di mana Yesus ada bagi saudara hari ini. Yesus ada bagi kita hari ini. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita hari ini, Yesus ada. Yesus ada bagimu. Jika Lazarus mati, Maria menangkap sesuatu, maka apa yang telah disediakan Yesus bagi mereka terjadi. Jika saudara sakit, atau anak saudara sakit, atau siapapun yang saudara kasihi sakit hari ini, tangkap sesuatu dari perkataan ini. Tangkap sesuatu dari firman Tuhan ini, bahwa Yesus ada untukmu, untuk saudaramu, untuk yang kau kasihi hari ini. Maka katakan, engkau Yesus, Tuhan yang mengasihi aku, ada bagiku hari ini, ada bagi saudaraku hari ini, ada bagi orang-orang yang kukasihi hari ini. Maka firman itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Jika engkau hari ini berbeban berat, ada persoalan yang membuat engkau tertekan, Yesus ada bagimu hari ini. Tangkap firman ini hari ini. Jangan seperti Marta, sibuk, khawatir, susah dengan berbagai perkara. Cuma satu yang terpenting, tangkap, dengarkan perkataan Tuhan bagimu setiap engkau ada bersama dengan Dia, dan Dia ada bagimu sepanjang hidupmu. Dia tidak jauh, Dia dekat denganmu. Firman itu ada di dalam hatimu dan mulutmu memperkatakannya, maka Tuhan akan menjadikan itu perkataan Tuhan yang engkau perhatikan, yang kau simpan di dalam hatimu. Saat engkau ucapkan, Tuhan jadikan itu menjadi kehidupanmu. Bahkan Tuhan jadikan itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Luar biasa kasih sayang Tuhan bagi saudara dan saya. Dia memberikan segalanya, Dia melakukan segalanya untuk damai sejahteramu. Dia memberikan salomnya bagimu, saudaraku. Dia mengasihimu, Dia sangat mengasihimu, Dia menyayangimu. Bahkan Dia berkata, Bapa, aku menguduskan diriku bagi mereka yang percaya ini. Tahukah saudara, Yesus menguduskan dirinya bagi saudara dan saya. Yesus membuat suatu tempat yang terkhusus saudara dan saya di hatinya. Bahkan firman Tuhan mencatat, pujian kita mengatakan, Engkau melukis aku di telapak tanganmu. Engkau telah menjadikan aku jadi biji matamu. Itu karena kasihnya bagi saudara. Itu karena Dia ingin saudara dibebaskan. Itu karena Dia ingin saudara merdeka. Itu karena Dia ingin saudara hidup. Bahkan Dia berkata, Aku datang supaya mereka
memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terima pesan firman Tuhan ini bagi saudara malam hari ini. Tangkap firman Tuhan ini, simpan di hatimu, jangan jauh itu dari matamu, sedengkan terus telingamu untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan, sebab itulah kehidupanmu, itulah kesembuhan bagi seluruh tubuhmu, itulah jawabanmu. Yesus jawaban di dalam segala kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, dimuliakan namanya, agung namanya, dan sejahteranya diberikan bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa.